Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel kali ini. Dan seperti ini adalah hari yang cerah, ya enggak untuk semua orang, tapi bagi sebagian orang maybe ini kan menjadi hari yang sangat cerah. Karena hari ini adalah hari yang dimana episode terakhir dari anime Oregairu akhirnya resmi rilis dan menandakan bahwa season ketiga dari animenya telah berakhir. Ya, gue juga sedikit gimana gitu ya, rasa hampa banget sih ketika animenya udah tamat. Ya tapi bagaimana lagi ya, semua anime pasti akan mengalami namanya episode terakhir gitu. Dan entah apa yang gue pikirkan sampai gue mencari wallpaper burik ya di Google ya, untuk gue jadikan desktop gue gitu. Jadi mohon maaf sekali hari ini Anda tidak bisa melihat rem dulu ya, karena saya di episode kali ini tuh ingin mengagumi kecantikan dari Yukino Shitayuki no kan. Dan entah kenapa di sini icon gue hilang semua ya, mungkin gara-gara gue mabok atau apa, jadi seluruh icon di desktop gue tuh gue hapus semua supaya wallpaper Yukinon di hadapan gue selama gue menggunakan laptop akan terlihat sangatlah sempurna. Jadi ya jangan protes saja gitu, karena ini adalah hari yang membahagiakan bagi mereka yang ngesim Yukinon. Ya, Yukinon atau Yukino, yang benar Yukino ya. Yukinon itu kan panggilan dari si Yahalos ya kan, si Yahalos. Dan si Yahalos tuh ya biarkan aja dia nangis-nangis terus ya. Satu season nangis doang, menang kagak. Saya suka banget tuh meme dari grup Oregairu Indonesia yang membahas hal itu ya. Jadi seperti isi dari judul dan juga thumbnail, gue di video kali itu hanya muji-muji kecantikan Yukino Shitayuki no di episode 12. Dan gue sudah nonton ini sebelum sholat Jumat tadi sebenarnya. Cuma videonya baru bisa gue bikin setelah makan siang dan juga sholat Jumat. Dan juga namatin anime Fugo Keiji Balance Unlimited. Dan reviewnya nyusul ya. Ini bukan review penuh dari anime Oregairu, tapi cuma video puji-puji doang. Soalnya nanti gue bikin video marah-marah juga dengan suatu anime gitu. Oke, jadi seperti yang kita tonton sama-sama adalah episode sebelumnya atau episode 11 itu ada adegan tembak-menembak ya, atau menyatakan perasaan yang dilakukan oleh Yukino Shita dan juga Hikigaya Hachiman. Dan di situ mereka saling mengungkapkan keinginan mereka masing-masing atau yang disebut kibo lah, harapan gitu kan. Lalu berlanjutlah ke episode 12, episode yang menjadi episode terakhir dari season di animenya. Dan di sini gue hanya melihat bagaimana kisah antara dua sejoli yang akhirnya sudah mulai saling terbuka dengan perasaan masing-masing, tapi dengan cara yang sangatlah tsundere. Ya kita tahu sendiri lah, Yukino Shita itu tsundere, dan Hikigaya Hachiman itu adalah karakter gue banget yang udah jadi karakter bucin gitu ya. Ya entah, mungkin kalian akan ganti foto profil pak jadi Oreki Hotaro atau Ayano Koji Kiyotaka, itu bebas ya. Yang pasti adalah tokoh utama tidak bucin, tapi paling nggak jadi foto profil Kiyotaka lagi ya, karena semua hanyalah perkakas. Dasar weabo kan. Oke, ini gue lanjut lagi kita ke ceritanya. Lalu mereka pun akhirnya berdiskusi di ruangan klub relawan ya. Di situ mereka hanya berdiskusi dan menentukan bahwa keesokan harinya mereka akan, ya lu kenal lah, berkencan. Tapi kan mereka nggak akan mengatakan hal yang sederhana seperti itu, seperti ayo besok kita kencan, tapi diganti dengan ayo besok kita cari-cari tempat yang cocok untuk mengadakan acara prom. Dan itulah kejeniusan mereka untuk terus bersama dengan kata-kata yang tidak akan membuat mereka terlihat lebih mencintai daripada sisi lainnya. Jadi ingat sebuah anime ya yang nggak terbuka sama perasaannya ya. Anime terbaik sepanjang sejarah itu. Iya, gue ngomongin Kaguya sama sih. Tadi kita kembali lagi aja ke Oregairu ya. Jadi di sini adalah kebersamaan mereka itu membuat siapapun pasti ngebus, bukan main. Senyum-senyum sendiri bukan main. Gue berani taruhan ya, gue berani taruhan, lu yang nonton episode 12 pasti senyum-senyum sendiri waktu lihat adegan Yukino Shita itu ngeblus ya. Lalu pipinya memerah kayak tomat yang hampir direbus tengah matang gitu loh. Gua yakin lu pada senyum-senyum sendiri. Dan apalagi lihat si Hachiman yang juga ngeblus juga lihat kecantikan dari seorang dewi yang turun dari langit, yaitu Yukino Shitayuki no. Pasti itu adegan yang lu ulang-ulang, lu nggak akan bosen, dan lu screenshot banyak-banyak ya kan. Seperti juga wallpaper yang gue tampilkan di desktop gue. Sebenarnya ini semua wallpaper ini adalah hasil dari jeripaya teman-teman di grup Oregairu Indonesia yang sudah melakukan ya gitu deh ya, nge-screenshot ya, tapi karena terlalu sedikit jadinya gue tambah dengan wallpaper Yukino Shita gue yang lain gitu kan.
Oke, dari situlah berlanjut kisah cinta mereka. Dari situ mereka sudah mulai terbuka dengan perasaannya masing-masing, sehingga berlanjutlah cerita-cerita dan cerita-cerita, lalu ketemu Hiratsuka, ketemu Yahalos, ketemu adik kelas yang kurang kerjaan, dan yang pasti ketemu dengan adik terimut di dunia yaitu Komachi, dan berakhirlah dengan satu perkataan yang indah banget dari Yukinoshita. Hikigaya-kun, watashi wa daisuki. Nah, seperti itu kan, aku mencintai Hikigaya-kun. Dan itu adalah satu kata yang sangat spesial di anime ini karena kata-kata yang sangat sulit banget terucapkan gitu ya. Apakah pengarangnya juga jarang banget nulis kata koi atau cinta ai di novelnya? Gue juga kagak tahu. Gue juga nggak baca novelnya lengkap. Dan pasti teman-teman yang sudah baca novelnya pasti lebih tahu dari gue kan. Tapi karena kita di sini nggak pamer intelektual atau pamer siapa yang lebih wibu, jadi ya bodo amat gitu kan. Kita kembali lagi membahas keimutan dari Yukinoshita. Kalau kita membandingkan seluruh anime yang ada, Yukinoshita itu adalah karakter yang susah sekali ajak tersenyum gitu loh. Senyumnya tuh dikit-dikit aja, nggak bisa tertawa lepas gitu ya. Ya nggak bisa tertawa lepas gitu. Kalau ada kan karakter yang tertawa lepas itu di anime sebelah Kaguya itu kan ketika ngomong titit aja kan tertawa lepas. Nah itu yang dilakukan oleh Yukinoshita tuh nggak pernah kayak gitu. Pasti lu lihat lah, dia tuh hanya tertawa pelan, senyum sembari dengan cara yang sangat elegan. Iya, dia tuh dengan cara yang sangat elegan. Kenapa? Karena dia dari keluarga orang kaya, tajir, dan duitnya tuh orai sonte gitu loh. Hebat ya, mungkin dia tuh bisa jadi polisi juga, jadi detektif kayak si Kambe Daisuke sekalian gitu loh. Karena duitnya nggak bisa habis gitu. Ya nggak sih? Dan yang paling penting adalah dia punya kakak yang super duper cantik ya. Ya, gue pasti semuanya lo tau lah kakaknya tuh siapa yang super duper cantik gitu kan. Dan punya ibu yang super duper hot. Biarpun Iwiga Mama is still the best all in one all of time gitu. Tapi kalau kita kembali, bentar. Kok wallpapernya malah Hiratsuka Sensei? Bodo amat lah ya. Soalnya kan ini kan Yukinoshita 10 tahun yang akan datang. Oke, kita lanjut lagi. Apakah yang terjadi di dalam animenya episode 12 itu adalah hal yang sebenarnya selama ini kita tunggu? Kenapa episode 12 itu menjadi sangat manis dan sangat menyenangkan? Itu karena dari awal kita menonton animenya sampai ke episode 10, kita hanya diberikan adegan dia bersama Iwiga Halos ya kan? Iwiga Mama Los, Iwiga Hama Yahalos ya kan? Jadi situ adalah kita kekecewaan terus-menerus hadir gitu. Dan seperti kata-kata haters di grup Oregairu, Yukinon itu cuman NPC alias cuman supporting tokoh pendukung gitu ya. Saking jarang munculnya di scene-scene penting di Oregairu gitu. Dan gue juga merasa seperti itu gitu ya. Lama-lama tokoh utamanya ini Yuiga Hama sama Hachiman doang. Kapankah Yukinon akan muncul? Dan ternyata terbayarkan di 2 episode terakhir, 11 dan juga 12. Bahkan banyak sekali penontonnya mengatakan season 3 Oregairu itu cuma 2 episode ya. Keterlaluan sih ya. Saking gak sukanya sama Yui ya sampai kayak gitu ya, keterlaluan. Bro, ini anime tuh diundur. Andai kata animenya rilis di musim kemarin, Spring 2020, ya pasti kalah pamor sama Kaguya kan waktu itu kan. Apalagi kalau Re:Zero juga tayang di musim yang sama, sudah pasti kalah pamor sama Kaguya sama Wakukura Setai. Dan kalau di musim ini mereka bisa bersaing jadi anime terbaik ya. Dan gue juga percaya seperti itu. Hikigaya Hachiman adalah anime terbaik gue musim ini gitu loh. Loh kok terbaik bang? Kenapa nggak Re:Zero? Kan selama ini waifunya Rem AFK coy. Masa gue liatin Echidna terus tiap hari kan? Rem gue kapan bangun gini kapan? Kan kalau cara Rem bangun kan seperti yang gue katakan, gue harus cium dulu tuh Rem. Mantap jiwa. Oke. Kita kembali lagi ke sesi puja-puji. Jadi kalau kita membahas tentang sebuah hal yang sangat sinkron dari perbandingan waifu di seluruh dunia, maka karakter seperti Yukinoshita ini adalah karakter yang memang sekali tersenyum itu buat seluruh penontonnya itu adem. Kenapa? Karena dia tuh karakter yang jarang tersenyum tapi cantik dalam arti dia itu anggun gitu ya. Jadi gini, menurut gua cantik itu ada macam-macam. Ada cantik karena sifat, ada cantik karena penampilannya gitu ya, good looking. Dan kalau good looking itu karena anggun sih ya. Jadi bagi gue cantik tuh udah macam-macam. Ada cantik, manis, dan anggun. Good lookingnya cewek ya. Good lookingnya cewek itu bagi gue ada 3. Pertama manis ya. Lu tau lah cewek manis kayak gimana. Cewek cantik kayak gimana. Cewek anggun. Nah Yukinoshita ini termasuk bagi gue tuh cewek anggun ya. Cewek yang dia itu kelihatan dari jauh itu gue tuh nggak cocok gitu sama nih cewek. Nah itu kalau lu ketemu cewek yang macam gitu dan lu berpikir seperti itu, maka tuh cewek tuh anggun. Lu melihatnya itu langsung terpesona di pandangan pertama itu, bukan karena lu mengenal dia lama, tapi karena lu sekali lihat ini cewek seperti beda dunia dengan gua. Dan gua mikirnya seperti itu. Karena kita ketahui adalah Yukinoshita itu adalah dari keluarga yang berada ya. Dia kaya gitu, dan emaknya pun kelihatannya juga berwibawa, kakaknya pun juga
punya wibawa, biarpun kakaknya ini yang katanya itu adalah musuhnya di animenya gitu, musuh di ceritanya. Gue pun bingung nih, siapa yang pertama kali mulai kalau Haruno Onesan itu musuh dari anime Oregairu atau bos yang harus dikalahkan gitu kan. Padahal kakaknya itu punya peran yang cukup besar gitu di animenya, dan malah banyak yang kagak suka gitu loh. Tapi ada salah satu admin yang suka gitu ya, aneh juga padahal. Oke, apa yang bisa gue simpulkan dari video bacotan gue ini yang sungguh panjang kali ya, udah sampai 10 menit. Yang bisa gue simpulkan adalah mencari karakter kayak Yukino Shita Yukinon itu sangat sulit di beberapa anime gitu loh. Mungkin kalau kita membahas di beberapa anime yang katanya itu mirip Oregairu ya, dan itu masih belum dapat apa? Belum dapat sisi anggunnya, belum dapat alasan kita kalau dia tersenyum tuh kita ikut adem gitu. Karena selama ini kita menonton animenya, mungkin dari season 1, kita hanya melihat wajah cewek jutek gitu yang nggak bisa diajak ngobrol gitu kan, seperti itu. Tapi kenyataannya adalah ketika dia tuh sekali tersenyum itu, seluruh dunia itu langsung berbunga-bunga gitu. Dan itulah yang gue maksud. Itulah karakter dimana kita di bos kali namanya emosionalnya. Dan itu adalah hal yang penting untuk kita rasakan sampai detik ini juga. Dan gue say thanks untuk seperti grup-grup ya, seperti grup Oregairu yang sudah meramaikan sekali gitu lah. Ini grup kayaknya luar biasa sekali ya. Lalu juga dengan Google yang sukses mendapatkan gambar-gambarnya, biarpun gue sebenarnya pengen masukin rapper Hiratsuka Sensei. Dan sebelum gue akhirin videonya, gue harus ngasih tahu dulu kan, sebenarnya gue sudah bikin nih video tuh untuk menambahkan scene-scene dari episode terakhir. Sayangnya langsung dihapus di tengah upload karena hak cipta. Nggak percaya, silahkan coba sendiri. Atau cuman gue doang yang diginiin, ya gue kagak tahu. Oke, itu sekian dari gua. Terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time.